Bab 477. Ichiro memberikan obat ajaib yang dicuri itu kepada asistennya. Melihat asisten memasuki bandara, dia merasa lega dan bertanya kepada Ishak, "Saya tidak tahu di mana tuanmu berada?" Ishak berkata dengan ringan, "Kamu akan tahu jika kamu mengikuti saya." Setelah berbicara, mereka mengedipkan mata pada dua orang di sekitarnya, dan mereka segera menjepitnya ke kiri dan kanan, dan mengambil salah satu GS besar. Konvoi dengan cepat meninggalkan bandara dan menuju ke peternakan anjing yang dibuka oleh Orvel di pinggiran kota. Dalam perjalanan ke peternakan anjing, Ishak menelepon Charlie dan berkata, "EMR Wade Ichiro telah dikendalikan oleh saya. Saya akan membawanya ke peternakan anjing di Orvel. Jika Anda ingin datang, saya akan mengirim seseorang untuk menjemput Anda." Charlie melirik ke arah Claire, yang sedang tidur, dan berkata, setelah mengatur mobil selama 5 menit, turun ke rumahku." Setelah membuat gelang untuk Claire dengan kerang yang bernilai ratusan juta, Claire bisa beristirahat dengan sangat aman saat memakainya. Dia hampir tidak pernah bangun di malam hari, jadi Charlie tidak khawatir dia akan mengetahuinya. 5 menit kemudian, Charlie turun. Sebuah Rolls-Royce sudah diparkir di lantai bawah. Sopir Charlie belum pernah melihatnya, tapi dia mengenali Charlie, membuka pintu dengan hormat, dan berkata, "EMR mohon Wade." Charlie mengangguk, masuk ke dalam mobil, dan mobil itu melaju keluar kota dengan cepat. Ketika Charlie tiba di kandang Orvel, Ishak sudah tiba. Ini adalah pertama kalinya Charlie datang ke peternakan anjing Orvel. Meskipun dia sudah lama mendengar tentang tempat ini, dia belum pernah ke tempat ini. Lokasi kandang ini sangat kecil dan skalanya sangat besar. Begitu dia turun dari mobil, dia mendengar anjing yang tak terhitung jumlahnya memanggil kelompok, dan suara anjing ini sangat rendah dan berat, dan mereka terdengar seperti anjing besar. Dikatakan bahwa Tuan Orvel mendirikan kandang ini terutama untuk memelihara, membiakkan, dan melatih beberapa anjing petarung untuk adu anjing bawah tanah. Orang-orang di dunia bawah tanah terobsesi dengan anjing petarung, dan mereka sering mengatur kompetisi, bertaruh puluhan juta. Selain memelihara anjing, EMR Orvel juga menganggap tempat ini sebagai tempat penyiksaan. Beberapa orang yang perlu menguap dari dunia dikirim ke sini olehnya untuk dijadikan ransum untuk dogfighting yang kejam. Di halaman kennel, ada bangunan 3 lantai. Gedung ini biasanya digunakan oleh staf untuk istirahat dan perkantoran. Ada juga gudang untuk menyimpan makanan anjing di bawah tanah, dan ruang rahasia untuk Pak Orvel menggunakan hukuman mati. Saat ini, Ichiro diikat dengan tangannya dan digantung pada bingkai dalam gelap. Dunia bawah tanah Aurosil tidak berbeda dengan dunia bawah tanah Hong Kong dan Taiwan. Ini sangat ketat dengan aturan dan regulasi, dan berbagai kebiasaannya sama dengan geng pemuda 100 tahun yang lalu. Begitu kepentingan geng dilanggar, hal pertama yang harus dihadapi adalah hukuman mati tanpa pengadilan. Juga ditahan di sini bersama Ichiro, dan 6 pria berpakaian hitam yang merampok obat ajaib di Tianqi. Saat Ichiro melihat mereka berenam di sini, dia ketakutan. Dia menyadari bahwa masalah ini mungkin ada hubungannya dengan obat ajaib. Dia tidak tahu bagaimana orang Cina akan menghadapinya jika mereka tahu bahwa obat ajaib itu diambil olehnya. Pada saat ini, Charlie masuk. Ishak menyapanya dengan hormat dan membungkuk. EMR Wade Ichiro dan 6 doglegnya ada di sini. Charlie mengangguk, menatap Ichiro, dan tersenyum sedikit. EMR Kobayashi, ayo bertemu lagi. "Ah, kamu. Ichiro tiba-tiba teringat Charlie. Di pameran pengobatan tradisional, ketika dia pergi untuk meminta resep Tianqi, dia ada di sana. Dan karena dia hanyalah asisten atau bawahan Tianqi, dia tidak menyangka bahwa dia ternyata adalah Tuan Muda Wade. Keluarga." Charlie memandang Ichiro yang digantung, dan berkata dengan dingin, "EMR Kobayashi, kamu sangat berani. Anda berani mengirim seseorang untuk memberikan obat ajaib lama. Apakah kamu lelah dengan hidupmu?" Mendengar ini, Ichiro tiba-tiba panik dan berseru, "EMR Wade, ini semua adalah kesalahpahaman." "Salah paham?" Charlie menunjuk ke 6 orang berbaju hitam yang terikat di tanah di sebelahnya, dan bertanya sambil menyeringai, "Bukankah ini 6 orang milikmu?" Ichiro buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, aku bahkan tidak mengenal mereka." Bab 478. Charlie mengangguk dan bertanya balik ke 6 orang itu, apakah kamu kenal dia?" Ke-6 orang itu tampak kosong, seolah-olah mereka sama sekali tidak bisa berbahasa Mandarin. Saat ini, Ishak melangkah maju dan menerjemahkan kalimat dalam bahasa Jepang. Ke-6 orang itu juga menggelengkan kepala dan banyak bicara. Segera, Ishak berkata kepada Charlie,
Wait, mereka bilang mereka tidak tahu Ichiro ini. Oh, Charlie mengangguk, dan berkata dengan ringan, "Jika kau tidak mengenalnya, maka pilih satu dari mereka, potong dan beri makan anjing itu, lalu tanyakan pada 5 orang yang tersisa." Baik. Ishak segera menerjemahkan kata-kata Charlie, dan mereka berenam terkejut dan tercengang. Mereka tidak percaya bahwa Charlie hanya menanyakan satu kalimat, dan dia akan menangkap seseorang dan memberi makan anjing itu. Mungkinkah dia benar-benar memiliki keberanian seperti itu? Charlie berkata kepada Emer Orvel saat ini, Emer Orvel, tempat Anda lebih akrab bagi Anda. Keluarkan 6 orang ini, timbang mereka satu persatu, pilih yang terberat, potong dia untuk anjing, dan biarkan 5 lainnya mengamatinya hidup-hidup. Kemudian bawa mereka kembali untuk diinterogasi. Tuan Orvel bertanya dengan hormat, Tuan. Bagaimana jika mereka mengakuinya sebelumnya? Charlie berkata dengan ringan, sudah terlambat sekarang. Jadi kamu harus memotong bahkan jika mereka mengakuinya sebelumnya. Ketakutan Ichiro hilang. Perbedaan dari keenam bawahan itu adalah dia mengerti dan langsung mengerti arti kata-kata Charlie. Orang yang hidup dipotong untuk memberi makan anjingnya. Apakah tuan muda keluarga Wade ini begitu kejam? Bagaimana jika dia benar-benar ingin memotongnya? 6 pria tak dikenal berbaju hitam dibawa keluar oleh anak buah Emer Orvel. 10 menit kemudian, mereka mendengar anjing-anjing di seluruh kandang mendidih. Selanjutnya, 5 bawahan yang tersisa diseret kembali seperti anjing mati. Tanpa kecuali, mereka berlima ketakutan dan kejang-kejang. Begitu mereka masuk, kelima orang itu menjadi gila dan meneriaki Ichiro dalam bahasa Jepang. Ishak membantu Charlie menerjemahkan. Emer Wade, orang-orang ini memberitahu Ichiro bahwa mereka melihat temannya dipotong untuk memberi makan anjing. Charlie mengangguk, lalu menatap Ichiro. Dia sangat takut sampai pingsan. Jadi Charlie berkata dengan dingin, Ichiro, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jujur saja, jika tidak, nasibmu akan sama persis dengan yang barusan. Meskipun Ichiro ingin berkontribusi pada keluarga, itu tidak didasarkan pada premis bahwa dia akan mati. Jadi ketika dia menyadari bahwa Charlie mungkin benar-benar membunuhnya, dia hampir terkejut. Jadi dia buru-buru memohon, Tuan. Wait, saya akan berbicara, saya akan mengatakan semuanya. Saya membiarkan mereka merebut obat ajaib Tianqi. Maafkan saya, atau Anda bisa mengatakan nomornya, saya bersedia membayarnya. Charlie bertanya dengan wajah hitam, di mana obatnya? Ichiro berkata, obatnya, aku membiarkan asistenku membawanya ke bandara. Charlie bertanya lagi, apakah pesawat sudah lepas landas? Ichiro mengangguk lagi dan lagi, seharusnya lepas landas, dan seharusnya sudah keluar dari wilayah udara Cina sekarang. Charlie mengertakkan gigi dan berkata, berani-beraninya kau merebut obat ajaib? Baik. Bagus sekali, karena obat ajaib Tiongkok telah dibawa ke Jepang oleh orang-orangmu, maka aku akan menyelamatkan hidupmu. Di Tiongkok?